untuk supaya kita mengetahui bahwa itu Allah atau setan gitu. Jangan gitu. Cara mengeceknya bagaimana? Cara mengetes bahwa itu adalah dari Allah atau dari setan. Sebetulnya sangat mudah, tapi pengamalannya sangat sulit. Seperti salah satu kita mengamalkan amal soleh. Di dalam kalbu kita tergerak apa tidak untuk melakukan ibarat salah satu menolong orang. Jadi di hati ada sifat-sifat penolong. Kalau di hati ada sifat penolong, berarti ada yang maha. Siapa yang maha? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husnanya An-Nasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada siapa? Kepada utusannya. Utusan siapa? Utusan Allah Sang An-Nasir. Diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Diperintahkan untuk menyampaikan perintah Allah Sang An-Nasir itu kepada kalbu manusia. Ada apa di kalbu itu? Ada sifat-sifat penolong. Jadi dari Allah Sang Maha Nasir memerintahkan kepada utusannya untuk supaya diperintahkan kepada kalbu manusia itu bahwa di dalam kalbu itu ada sifat penolong. Tapi tidak dengan mudah biasanya manusia itu menutup pintu-pintu Rasul, membuka pintu-pintu setan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan Nasir. Di saat kita ada gerakan hati ingin menolong, cara membedakannya adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang memerintahkan hati sehingga kita tergerak untuk menolong orang tersebut? Nah, kita perhatikan. Kalau sebelum melakukan menolong orang itu di dalam hati karena ingin dipuji, karena ingin disebut orang baik, karena ingin disebut orang soleh, karena ingin dipercaya, nah dengan bekal itu lalu kita menolong orang tersebut, berarti kita mengabdinya bukan kepada Allah An-Nasir, tapi kita mengabdinya ibadahnya kepada setan An-Nyeliburi yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan An-Nasir. Nah, dengan cara semacam itu kita harus duduk terlebih dahulu. Kalaulah sebelum melakukan amalan apapun juga, baik memberi, menolong, berkasih sayang dan lain sebagainya, duduk terlebih dahulu, kita luruskan dulu niat. Kebanyakan luruskan dulu niat itu hanya dengan kata-kata nawaitu anu lillahi ta'ala. Itu bisa jadi menipu diri, menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lisannya berkata nawaitu anu lillahi ta'ala, padahal apapun yang mau kita lakukan amalan itu hanya karena diperintahkan oleh nafsunya. Itu berarti sudah berbohong, berarti kita sudah menipu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa ditipu. Maka dari itu, kalaulah kita terjadi kita melakukan sesuatu amalan apapun juga, amal soleh apapun juga, terlebih dahulu luruskan dulu. Kalaulah kita karena ingin dipuji kita melakukan itu, jangan dilakukan dulu, terlebih dahulu istighfar. Istighfar itu mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha apa? Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau melakukan apa? Tergerak untuk melakukan apa? Kalau hati tergerak ingin memberi, simpulan kalau sebelum memberi itu ada rasa ingin dipuji, ingin disebut orang soleh, berarti kita sudah melanggar, kita sudah menyimpang, kita sudah tidak patuh dan taat, tidak mengabdi, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya pelaksananya sama, memberi juga. Cuma kita mengamalkan itu semua mengabdinya kepada setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Allah. Jadi yang memerintahkan kita ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha Allah, tapi setan yang mengaku sebagai Tuhan Allah. Maka dari itu kita diperintahkan oleh setan, lalu kita patuh melaksanakannya, berarti kita mengabdinya kepada setan. Jadi kalaulah untuk menjelaskan, untuk lebih jelasnya, di dalam hati sebelum kita melakukan sesuatu dicek terlebih dahulu siapa yang memerintahkan kepada hati.
akhirnya hati tergerak ingin melakukan itu dan ini. Kalaulah di hati ini sebelum melakukan amalan itu ada sifat-sifat ingin dipuji, riya namanya, berarti kalau kita melakukannya kita semata-mata mengabdinya kepada setan anu nyeliburi yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Mulk dan sebagainya. Maka dari itu kalau ada rasa itu segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah yang Maha apa? Nah, kita mau melakukan amalan apa? Kalau kita mau melakukan memberi seseorang, kalau ada niatan ingin dipuji, berarti istighfarnya kepada Allah Al-Wahhab. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Wahhab, ampuni saya ya Allah. Jangan engkau biarkan saya dalam keadaan sesat. Saya mau mengabdi kepadamu ya Allah, ya Wahhab. Yaitu dengan memberi orang tersebut. Jadi kita memberi itu bukan karena melihat manusianya, bukan karena kedekatannya, bukan karena sahabat, bukan karena saudara, bukan karena keluarga, tapi kita melihat orang tersebut itu memang harus diberi. Kalau kita gerakan ingin memberi semata-mata karena kita ibadah kepada Allah Allah yang di dalam manusia itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada sifat-sifat memberi. Kalaulah kita memberi berarti kita mengabdi kepada Allah Sang Allah. Masa bodoh manusia mau kenal atau tidak itu urusan kita mah, karena kita tahu diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah. Beribadahnya di mana? Kita memberi. Ibadah kepada Allah Allah. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, setelah kita memberi pada si bulan itu mau mengucapkan terima kasih atau tidak, masa bodoh. Kita mah tidak perlu ucapan terima kasih. Yang dibutuhkan kita adalah mengabdi kepada Allah Al-Wahhab. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau di hati ingin dipuji, kita melakukan memberi orang lain, berarti itu adalah mengabdinya kepada setan, namanya diburi. Jadi untuk membedakannya kita harus jeli. Kalau kita tidak kemampuan kita untuk melakukan itu, maka kita cukup dengan berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kesesatan, dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai bencengkan jalannya. Itu atas dasar perintah nafsu itu ingin dipuji itu adalah sudah melanggar. Nah, semoga yang ada di sini semua bisa paham, bisa menyimak apa-apa yang saya sampaikan. Artinya kita berharap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.